Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanil yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samiil alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam hidayah, inayah serta taufiknya sehingga kita diberikan kekuatan untuk melakukan ketaatan, istiqomah dalam menjalankan ibadah. Dan alhamdulillah kita mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Kira-kira kemarin ada yang sholat dari isya sampai subuh semalam suntuk? Karena Rasulullah menyampaikan kalau kita ini sholat subuh berjamaah, maka pahala yang kita dapatkan itu seakan-akan kita sholat semalam suntuk. Kalau kita sholat isya berjamaah, kita sholat setengah malam, berarti habis isya sampai jam 11 atau 12. Tapi kalau kita ini sholat subuh berjamaah, pahalanya kita sholat dari isya sampai menjelang subuh, seakan-akan seluruh malam itu kita sedang sholat sunnah. Makanya Rasulullah SAW pernah menyampaikan tentang keutamaan dua qobliyah, ya, dua rakaat qobliyah subuh atau sunat fajar itu, rakaatun fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Barang siapa yang sebelum sholat fardu, sholat subuh, lalu kemudian dia berdiri, ya, dua rakaat sholat sunnah, maka dia seakan-akan mendapatkan dunia dan seisinya. Kalau kita melihat dunia itu isinya apa? Ada tambang emas Freeport, ya. Ada, kalau kita melihat, kalau kita pencinta otomotif, di situ ada mobil Ferrari, Porsche, Lamborghini, ya. Atau kalau kita mungkin pecinta burung, ada burung perkutut dan sebagainya. Bahkan kalau kita pencinta jewelry, perhiasan, ada emas, berlian dan sebagainya, nilainya itu fantastis. Atau mungkin kalau kita ini suka ibadah, suka haji dan umroh, di dunia itu ada namanya kota Mekah dan kota Madinah, ya. Padahal seluruhnya itu masih ada di dalam dunia. Tetapi ketika Rasul mengatakan rakaatun fajri khairum minad dunya wa ma fiha, kalau kita melakukan sholat sunnah dua rakaat sebelum sholat subuh, kita mendapatkan keutamaan melebihi dunia dan isinya. Padahal dunia itu seperti itu semua. Makanya menunjukkan bahwa ketaatan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu nilainya jauh melampaui segala sesuatu yang di dalam dunia ini. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, makanya benar ketika Allah pernah menyampaikan di dalam melalui lisannya Rasulullah itu pernah mengatakan Allah itu menurunkan 100 rahmat, ya, yang 99 rahmat itu nanti akan diberikan oleh Allah dalam kehidupan akhirat, yang satu rahmat diberikan dalam kehidupan dunia. Bayangkan Pak, satu rahmatnya Allah saja itu bisa menjadikan dunia begitu indah, begitu mewah, ya. Sedangkan 99 rahmat itu dicurahkan oleh Allah nanti dalam kehidupan akhirat. Apakah 99 rahmat itu? Ya, seperti yang pernah disampaikan,
Allah akan memberikan syafaat, Allah akan memberikan ampunan kita, Allah akan meningkatkan derajat kita di akhirat nanti. Dan kemudian puncak tertinggi seperti yang disampaikan oleh Allah dalam surat At-Tolak, yaitu rahmat Allah yang paling tinggi adalah kehidupan surga. Baiklah jamaah sekalian, itu sebagai mukadimah pada pertemuan kita pada malam hari ini. Kita lanjutkan pembahasan kita. Beberapa waktu yang lalu, 1 bulan sekali kita membahas kitab At-Tadhkirah yang dikarang oleh Imam Al-Qurtubi. Kitab ini membahas tentang kematian. Beberapa waktu yang lalu sudah kita bahas ya, mulai dari kematian husnul khotimah, kematian su'ul khotimah, kemudian sampai mereka yang mendapatkan apa yang mereka dapatkan dalam alam kubur dan sebagainya. Maka pada pertemuan pada pagi hari ini kita akan mengawali dengan sebuah hadis ya, di mana hadis ini masyhur, sering disampaikan, di mana hadis ini disampaikan oleh sahabat bin Umar ya. Kemudian ketika itu dia itu mengatakan bahwa mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu datanglah seorang laki-laki Ansor. Lalu laki-laki Ansor tadi mengucapkan salam. Lalu kemudian dijawablah salam itu oleh Rasulullah, dan laki-laki Ansor itu bertanya, "Ya Rasulullah, ayul mu'minina afdol?" Ya Rasul, siapakah seorang mukmin yang paling utama itu? Maka Rasulullah menjawab, faqala ahsanu khuluqa. Lalu Rasul menjawab, yaitu mereka yang paling baik akhlaknya. Kemudian laki-laki Ansor tadi bertanya lagi, qala fa'ayul mu'minina aqyas. Lalu laki-laki siapakah yang paling cerdas? Lalu Rasulullah menjawab, qala aksaruhum lil mauti dzikra wa ahsanum lima ba'dahu istidadan ulaika aqyas. Rasul menjawab, orang yang cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian, kemudian dan paling baik persiapannya dalam menghadapi kematian. Itulah orang-orang yang cerdas ya. Jadi hadis ini derajatnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Ma'asyiral muslimin jamaah sekalian, kalau kita melihat keterangan di atas, maka orang beriman itu suka memikirkan kematian. Dan kata Rasulullah, orang itu kalau memikirkan kematian lalu mempersiapkan dirinya untuk mati, maka dirinya adalah orang yang cerdas. Kalau orang beriman itu memikirkan kematian, merindukan kematian dan mempersiapkan kematian, maka kesimpulannya adalah orang beriman itu tidak takut mati. Nah, ternyata ma'asyiral muslimin, saya dulu pernah mengira ternyata yang nggak takut mati itu cuma orang beriman saja. Nah, setelah itu saya membaca sebuah ungkapan tulisan dari seorang ulama yang bernama Abdullah Al-Tusturi. Beliau ini ulama dari kalangan tabi'in. Ternyata selain orang beriman itu ada golongan manusia yang tidak takut mati. Jadi ada 3 golongan manusia. Yang pertama yang tidak takut mati adalah orang beriman. Ya, kemudian yang tidak takut mati itu siapa? Yaitu golongan orang-orang kafir. Orang kafir itu tidak takut mati, Pak. Karena mereka menganggap kesenangan dunia itu ya surga bagi mereka. Kalau sudah mati ya sudah selesai. Karena orang-orang kafir itu tidak pernah memikirkan bagaimana dia nanti keadaannya setelah mati. Makanya kalau kita melihat tayangan di TV itu, Pak, orang-orang kafir itu suka melakukan olahraga ekstrim ya, mendaki gunung, mendaki bukit, bersepeda di atas gunung. Bayangkan kemarin sempat viral itu yang meninggal di Gunung Rinjani, seorang pendaki gunung dari Brasil ya. Kadang-kadang kalau kita mikir kenapa sih kok mendaki gunung kok nanti dong-dongannya nanti mati ya. Ya, mereka itu sudah menyiapkan dirinya. Bahkan kalau di puncak Everest ya, gunung tertinggi di dunia, itu menurut mereka yang sudah pernah ke sana, di puncak Everest itu banyak mayat-mayat bergeletakan di situ.
Karena apa? Kalau di puncak Everest itu kan kekurangan oksigen, kekurangan air, kekurangan makanan. Sehingga kalau mereka mengalami hipotermi, menggigil sehingga akhirnya kedinginan, akhirnya meninggal dunia di situ, maka tidak mungkin dievakuasi. Pesawat atau helikopter tidak mungkin mencapai situ. Makanya kalau di situ banyak orang mati ya dibiarkan saja. Nah, para pendaki itu juga tahu resikonya kalau mati. Tapi karena mereka tidak tahu perkara apa saja yang terjadi setelah mereka mati, ya mereka mengatakan kematian itu sesuatu yang biasa saja. Mungkin Pak Januri tentara itu tahu pistol jadul ya, namanya Colt 38 itu kan isinya kan diputer gini, dimasukkan peluru, lalu kemudian diputer terus pelatutnya ditarik. Nah, di Rusia itu ada permainan namanya Russian Roulette. Ada 3 atau 4 orang berkumpul di meja gitu, berjudi Pak. Satu peluru dimasukkan, diputer, langsung ditempelkan di pelipis, ditekan pelatuknya, jedek. Kalau pelurunya nggak keluar, ya dia nggak mati. Lalu giliran temannya, dimasukkan lagi pelurunya, diputer. Seketika itu kalau pas pelurunya muncul di moncongnya, lalu dia meninggal, nah, baru dia mati. Seperti permainan. Makanya orang-orang kafir itu tidak takut mati, Pak. Karena mereka tidak tahu konsekuensi apa yang akan terjadi setelah mereka mati. Makanya ma'asyiral muslimin, Allah sudah menyampaikan di dalam surat Ali Imran ayat 85, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yabtaghi ghairil islam madina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang di dunia dia mencari agama selain Islam, fala yuqbala minhu, maka agamanya atau kepercayaannya yang itu fala yuqbal, tidak akan pernah diterima oleh Allah, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat dia digolongkan sebagai orang-orang yang rugi. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah di ayat yang ke-161 162. Ini bentuk kemurkaan Allah kepada orang-orang kafir kalau dia mati. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufarun ulaika 'alaihim laknatullahi wal malaikati wan nasi ajmain. Sungguh orang-orang yang kafir dan mereka mati dalam keadaan kafir, mereka itu akan mendapatkan laknat Allah, dari laknat para malaikat dan manusia seluruhnya. Kemudian di ayat berikutnya, ayat 162, khalidina fiha la yukhaffafu anhumul azabu walahum yunsarun. Mereka kekal di dalamnya, tidak akan diringan azabnya, dan mereka tidak diberikan penangguhan. Jadi ayat 162 dari surat Al-Baqarah ini sejalan dengan surat An-Nisa ayat 56. Innaladina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara, ya, kullama najizat juluduhum badalnahum juludan khairu hal yadhukul azab innallaha kana azizan hakima. Innaladina kafaru, orang-orang, bagi orang-orang yang dulu mengingkari ayat-ayat kami, bagi orang-orang yang kafir, sawfa nuslihim nara, maka mereka akan kami masukkan ke dalam neraka. Kullama najizat juluduhum badalnahum juludan khairu hal yadhukul azab, akan kami bakar kulit mereka sampai hangus, lalu kami kembalikan lagi seperti sedia kala, lalu kami bakar lagi, lihat dzukul azab, agar mereka senantiasa merasakan azab kami. Mungkin bagi yang ngerti tata bahasa Indonesia atau guru bahasa Indonesia, di situ ada kalimat lihat dzukul azab, agar mereka senantiasa merasakan azab kami. Berarti kejadiannya kontinu, terus menerus, tidak pernah berhenti. Artinya apa? Kekal dan selamanya. Ma'asyiral muslimin, itu kelompok pertama yang mereka tidak takut mati. Sedangkan kelompok kedua, menurut Abdullah Al-Tusturi, mereka yang tidak takut mati itu adalah, yaitu mereka yang tidak memiliki pondasi keimanan kepada Allah yang kuat, tetapi di satu sisi dia punya masalah, dia punya
problema, sehingga akhirnya menjadikan mati itu sebagai solusi. Nah, ini sering terjadi. Jadi kalau ada orang yang tidak mempunyai fondasi keimanan yang kuat kepada Allah, kemudian dia waktu itu mendapatkan cobaan, mendapatkan musibah, mendapatkan permasalahan, maka menjadikan mati itu menjadi solusi. Makanya kemarin di Rolak itu sempat viral 1 atau 2 bulan yang lalu, ada laki-laki yang menyeburkan diri, bunuh diri ke Berantas, ya, gara-gara dia putus cinta. Kemudian kalau di luar negeri itu orang bunuh diri itu sering, seperti artis Korea, ya, gara-gara sudah tidak laku, sudah tidak, pamornya sudah menurun, frustasi bunuh diri. Atau kemudian seperti di negara Jepang, yang paling tinggi itu negara Jepang, Korea, dan negara-negara Amerika sama Eropa. Padahal mereka itu maju secara teknologi, ya, tetapi karena mereka tidak punya sandaran yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sedikit saja mengalami masalah mereka lebih baik mati. Beda dengan Palestina atau Suriah, ya. Mereka hidupnya terancam, bisa sewaktu-waktu mati, mungkin kena peluru, kena bom. Tapi kita tidak pernah menjumpai orang Palestina, orang Suriah yang mati karena bunuh diri. Justru mereka ini mengharapkan mati yang mati syahid. Jadi ma'asyiral muslimin, kenapa ada orang yang menjadikan kematian itu menjadi solusi? Ini contoh bahwa kehidupan akhir zaman. Bahwasannya kalau kita sering menjumpai ada orang yang mengalami depresi, frustrasi, kemudian dia kok mati, memilih mati dengan bunuh diri, maka ini menunjukkan bahwa tanda-tanda dekatnya kiamat itu semakin dekat. Mana dalilnya? Dalam sebuah riwayat Rasulullah itu pernah bersabda, la taqumus sa'ah hatta yamura rajul bi qabri akhihi fayaqulu laitani makanahu. Rasulullah itu pernah mengatakan, sesungguhnya tidak akan terjadi hari kiamat sampai banyak manusia yang mengalami depresi, frustrasi, mengalami putus asa, sehingga ketika dia itu berjalan melewati kuburan temannya, dia mengatakan laitani makanahu, oh alangkah kok lebih baik aku mati menggantikan dia seperti temanku yang di kuburan ini. Jadi dia itu menganggap kematian itu adalah solusi. Kalau aku punya masalah ini, oh gimana, alangkah baiknya kalau mati saja. Kalau sudah mati, selesai. Padahal mati bunuh diri itu termasuk al-khabair, dosa-dosa besar, dan bisa mengekalkan, jadi membuat dia itu kekal di dalam kehidupan neraka. Ma'asyiral muslimin, jadi intinya ini adalah prediksi Rasulullah. Dan prediksi Rasulullah itu benar karena apa yang dikatakan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita melihat sekarang ini tingkat kejadian orang bunuh diri itu begitu banyak sekali, ya. Kemarin di Makassar itu ada ibu yang punya 4 orang anak, anaknya dikasih minum Baygon, setelah anaknya mati baru kemudian ibunya gara-gara suaminya katut wanita lain, dia bingung nanti anaknya mau dikasih makan apa, ya. Atau yang paling sering itu masalah cinta atau hutang. Seperti teman saya dulu punya teman sekantor itu, waktu jam kerja itu pamitan ke toilet, kok lama gak keluar-keluar di gedor, ternyata dia di dalam toilet itu minum racun, matanya melotot sampai berbusa gitu. Ternyata diselidiki dia terkena jeratan hutang ribawi. Inilah ma'asyiral muslimin wa zuburatal mu'minin rahimakumullah. Jadi kelompok orang yang kedua itu yang tidak takut mati adalah orang yang tidak punya sandaran kuat kepada Allah, lalu dia mendapatkan permasalahan sehingga akhirnya menjadikan kematian itu adalah solusi baginya. Nah, otomatis sekarang kita menginjak yang berikutnya, yang ketiga, yang kita bahas di awal tadi,
bahwa orang yang tidak takut mati adalah orang yang beriman. Karena apa, Pak? Orang beriman itu kan punya kewajiban itu kalau sampai mati. Kalau ada orang bersabar dalam kehidupan dunia, mendapatkan ujian, ya, sebagai orang susah misalnya, dia itu mesti mikir, alah sampai mati ya kok. Kenapa? Karena kematian itu nanti menjadikan dia panen. Makanya orang beriman itu akan rindu dengan kematian karena dia tidak sabar dengan amal ibadahnya. Dan Allah janjikan amal ibadahnya itu akan dipanen setelah kematian. Jadi kewajiban kita menjalankan syariat, menjalankan ibadah, menjalankan ketakwaan kepada Allah di dunia itu hanya sampai mati, Pak. Setelah mati ya sudah selesai. Makanya ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW itu pernah menyampaikan, faman ahabalika Allah ahabalika ahu, waman karihalika Allah kariha Allahu likahu. Barang siapa yang dia senang berjumpa dengan Allah, maka Allah jauh lebih senang berjumpa dengannya. Maka barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka sesungguhnya Allah akan jauh lebih benci berjumpa dengannya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, menjadikan kondisi hati kita ini rindu dengan Allah, rindu dengan kematian itu perlu dilatih, Pak. Makanya minimal kalau kita ini dalam kehidupan agama kita ini, kita itu hati kita, ya, jiwa kita kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian jasad dan fisik kita. Beda dengan orang kafir. Banyak mereka itu yang pulang kembali kepada Allah jasadnya, tetapi hatinya menolak kembali. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala itu kalau memberikan seruan kepada orang-orang beriman, ya, untuk istiqomah dalam menjalankan ketaatan itu orientasinya itu bukan dunia tapi akhirat, ya. Dan orang-orang yang disibakkan hatinya, yang dihilangkan hijab di dalam hatinya, yang bisa melihat perkara itu adalah perkara duniawi dan perkara akhirat, ya, maka adalah orang-orang yang telah diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ini oleh Allah di dalam hati kita, hijab kita itu disingkapkan oleh Allah sehingga kita ini bisa melihat orientasi ke depan kita adalah akhirat, maka kita sungguh adalah orang-orang yang beruntung. Karena banyak sekali orang-orang yang masih diberikan hatinya ditutupi oleh kesenangan dunia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah, saya ingin menyampaikan sebuah kisah, ya, sebagai penutup, ya. Bagaimana bentuk kecintaan seseorang hamba itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdillah. Jadi Jabir bin Abdillah ini salah satu sahabat yang banyak menyampaikan hadis, ya. Jenengan mungkin tahu siapa sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis? Ada Anas bin Malik, ada Ibnu Abbas, ada Abu Hurairah, Aisyah, ya. Kemudian Jabir bin Abdillah. Nah, Jabir bin Abdillah ini dari 10 sahabat yang sering menyampaikan hadis itu punya peringkat ke-7, ya. Nah, suatu ketika Jabir bin Abdillah ini datang ke peperangan mencari bapaknya, ya. Ternyata bapaknya sudah meninggal. Lalu ternyata apa? Setelah mengetahui bapaknya meninggal, ingin dilihat jasadnya. Lalu Rasulullah melarang, jangan-jangan. Ternyata bapaknya Jabir bin Abdillah yang bernama Abdullah bin Haram ini meninggal dalam keadaan yang cukup mengenaskan. Banyak dari bagian tubuhnya yang hilang, telinganya hilang, kakinya putung dan sebagainya. Karena dia berperang ditebas oleh musuh. Karena dia memaksa, akhirnya ditunjukkan oleh Rasulullah. Mengetahui kondisi bapaknya Abdullah bin Haram, ya, Jabir betapa sedihnya melihat bapaknya yang mengenaskan, anggota tubuhnya nggak lengkap. Sehingga akhirnya untuk menghibur Jabir ini Rasulullah SAW menyampaikan,
Ala ukhbiruka maqalallah li ahbika. Jabir, kamu pengen tahu enggak apa yang sedang dibicarakan oleh Allah dengan ayahmu? Ya. Apa yang sedang dibicarakan oleh Allah dengan ruhnya Allah, ayahmu? Lalu Jabir mengatakan, bala ya Rasulullah, baiklah ya Rasulullah, saya ingin tahu perkara apa. Lalu Rasulullah mengatakan, maka lamallahu ahadan ilami waruhi ijabin wa kalama abaka kifahan. Jabir, perlu kamu ketahui ya, kamu harus tahu loh ya, Allah itu kalau bicara, mengajak hambanya bicara, pasti menggunakan tabir ya. Seperti dulu ketika zamannya Nabi Musa berkomunikasi dengan Allah pakai tabir ya, pakai hijab. Tapi kata Rasulullah, khusus bicara dengan bapakmu, Allah itu kifahan, face to face, wajahan biwajihin, depan, saling wajah gini. Lalu kemudian dalam dialog itu Allah bertanya kepada bapakmu, tamanna alayya uhtika, apa yang kamu minta wahai Abdullah bin Haram, aku kabulkan. Padahal waktu itu Abdullah bin Haram sudah masuk surga karena mati syahid. Lalu kemudian Abdullah bin Haram minta kepada Allah, antufyani fa ukhtalu fi kasyaniatan. Kalau saya boleh minta ya Allah, tolong saya dihidupkan sekali lagi di dunia. Saya merasa nikmat bisa mati syahid. Lalu Allah mengatakan, innahu sabaqa yamini innahu la turja'un. Sesungguhnya takdir kematian itu sudah aku tetapkan, tidak ada yang bisa hidup lagi. Lalu Allah bertanya lagi kepada Abdullah bin Haram, tamanna alayya utika, minta apa? Coba aku kasih. Lalu kemudian Abdullah bin Haram pun minta kepada Allah, fa'ablik man waroi, sampaikanlah berita keadaanku ini ya Allah kepada keluargaku. Sehingga akhirnya apa? Allah pun akhirnya menurunkan surat Ali Imran ayat 169. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tahsabanal ladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Dan janganlah sekali-kali engkau mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan mendapatkan rizki. Dari kisah ini diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Dari kisah ini dapat kita ambil pelajaran bahwa kalau kita itu cinta, senang berjumpa dengan Allah, maka Allah jauh lebih senang berjumpa dengan kita. Barang siapa yang benci dengan kematian, benci berjumpa dengan Allah, maka Allah jauh benci bertemu dengan kita. Perlu diketahui jamaah sekalian, ini tadi kan surat Ali Imran ayat 169. Kebetulan saya ini kan asli Gresik ya. Rumah saya itu dekat Sunan Giri. Nah, rata-rata Pak, di depan pintu pelataran masuk makam Sunan Wali Songo itu, pintu gerbangnya itu ditulisi surat Ali Imran ayat 169 ini. Nah, akhirnya ada seorang kiai dari Kediri, kalau saya sebutkan namanya, jenengan pasti tahu, menggunakan teori jalan pintas ya. Kalau kita itu ingin dekat kepada Allah, kita harus menggunakan jalan pintas. Caranya gimana? Ya kita harus mendekatkan diri kepada orang-orang saleh. Ya ibaratnya kalau kita itu ketemu Pak Prabowo sebagai presiden, ya tidak bisa langsung ketemu, kita harus memberitahu protokolernya. Setelah itu daftar di protokoler, baru didaftar oleh Letkol Teddy ya. Nanti Letkol Teddy yang akan mengatur kita akan ketemunya kapan. Nah, karena ada jalan teori, jalan pintas itu, akhirnya apa? Kalau kita ingin mudah ketemu Allah, dekatkanlah diri kepada orang-orang soleh. Makanya kenapa banyak mereka yang berdoa di areal pemakaman wali itu, mereka berdoa supaya dengan keyakinan keinginannya itu disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan landasan surat ini. Jangan katakanlah kamu mengira orang yang gugur di jalan Allah itu mati.
sebenarnya mereka hidup dan mereka itu mendapatkan rezeki. Bahkan teman saya yang waktu itu gelarnya LC, sempat sama penjaga makamnya itu dibilang gini, sampean niku ngaji ya Mas, supaya ngerti Quran ini maksudnya ini. Padahal teman saya itu LC, speknya itu dia lulusannya mengambil ilmu hadis, tahu kalau ini riwayat Imam Ibnu Majah. Ya cuman manggut-manggut aja. Ya, inilah ma'asyiral muslimin, pentingnya kita ini memahami Al-Quran, dan tidak hanya memahami Al-Quran, tapi kita juga harus memohon kepada Allah agar diberikan pemahaman yang baik. Karena banyak sekali orang memahami Al-Quran itu tidak dengan disertai pemahaman yang baik, sehingga akhirnya menyesatkan. Kalau pemahaman Al-Quran itu menyesatkan, maka akan membahayakan kehidupan kita dunia dan akhirat. Makanya kalau kita ini mau belajar Al-Quran, ya, entah itu tafsirnya atau ingin menghafalkan, maka kita harus minta izin kepada Allah dulu. Ya Allah, izinkanlah aku menghafalkan kalammu, bantulah aku ya Allah, jagalah hafalanku ini di dalam pikiranku. Ya, kadang-kadang kalau kita itu melupakan bahwasannya Al-Quran itu miliknya Allah, maka kalau kita mau mempelajari, kita juga harus minta izin kepada Allah. Minimal kita berdoa agar diberikan pemahaman yang baik. Ya seperti ini, surat Ali Imran ayat 169 dipahami secara keliru, sehingga akhirnya menjadikan dalil untuk mereka meminta kepada orang-orang yang sudah mati, dengan anggapan orang yang sudah mati itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal asbabul nuzul surat ini adalah dalam riwayat Imam Ibnu Majah, menceritakan bapaknya Jabir bin Abdillah yang pernah Abdullah bin Haram ingin kepada Allah minta agar kondisinya di dalam kehidupan akhirat dikabarkan kepada keluarganya. Demikian ma'asyiral muslimin yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah